Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita merasa ringan pada subuh di hari yang ke-11 ini. Kita melangkahkan kaki menuju Masjid Besar At-Taqwa dalam rangka sama-sama kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, yaitu kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan sama-sama kita menghadiri majelis ta'lim atau majelis ilmu. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Barangkali kita sudah tahu bahwa tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa adalah supaya kita ini, umat Nabi Muhammad ini, menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang ujungnya itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa tidak lain hanyalah untuk supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Arti takwa itu garis besarnya adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa. Dan juga inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang paling mulia, paling berharga di sisi Allah SWT, paling tinggi derajatnya adalah orang yang takwanya itu paling hebat, ya. Nah, takwanya paling sempurna. Tetapi di dalam subuh pagi hari ini ulun bukan membicarakan itu, tapi ingin membicarakan tentang kelebihan suratul Ikhlas ma'al basmalah. Itu kelebihan membaca surat Al-Ikhlas serta basmalahnya.
Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di Aisyah, bagi atau untuk istri Siti Aisyah, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Ujar Nabi bagi Aisyah, janganlah kamu tidur pada malam hari terkecuali kamu mengerjakan 4 hal dahulu. Hanya kamu tidur. Hatta takhtami Al-Quran, terkecuali kamu dulu pertama itu menghatamkan Al-Quran. Artinya sebelum hatam membaca Al-Quran jangan tidur dahulu, ujar Nabi dengan Aisyah tadi ya. Wa hatta jalil anbiya laka syufa'a yaumil qiyamah. Dan lagi yang kedua, jadikanlah para nabi itu agar memberikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Jangan tidur dahulu terkecuali nabi seluruhnya memberi syafaat kepada engkau dengan Aisyah tadi. Wa hatta jalil anbiya lagi syufa'a yaumil qiyamah. Wa hatta tadari muslimin ramadhan antanda, jadikanlah orang muslimin itu semuanya ridho dengan engkau. Radina anki, ridho dengan engkau. Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, wa hatta tafali hajatan wa umratan, dan terkecuali kamu sudah mengerjakan haji dan umroh, hanya kamu tidur, ujar Nabi dengan Aisyah. Yang pertama tadi yang wasiat Nabi dengan Aisyah, jangan tidur dahulu terkecuali yang pertama kamu hafalkan Al-Quran. Yang kedua, kamu menjadikan para nabi itu memberi syafaat nanti di hari kiamat. Dan yang ketiga, kamu menjadikan orang-orang muslim itu ridho dengan engkau. Dan yang keempat, kamu mengerjakan haji dan umrah dahulu, hanya guring, hanya tidur. Ya, nah pada Muhammad SAW, maka masuklah Nabi Muhammad SAW ke kamar sidin, jalan kamar titannya, kamar anak ibadah. Bagian alam miros, lalu Aisyah tadi berdiam lagi, yang berapa berdiam memikirkan apa ujian Nabi tadi ya kan? Yang hafal Quran, apa dihantarkan Quran dulu hanya tidur, apa maksudnya? Nah, ya, hatta akan masalah, sampai Nabi itu menyempurnakan atau menyelesaikan sholatnya. Falamma tammaha qalat ya Rasulullah, setelah selesai sholatnya Aisyah tadi lalu berkata, ya Rasulullah, bidaki abi wa ummi amartani bi'arba'ati asya. Demi Allah, ya kan? Kamu, artinya kamu menyuruh aku untuk mengerjakan 4 sesuatu, la aqdiru ala hadhihi sa'ah, yang aku itu kadang mampu melaksanakannya pada jam, ya. Kadang mampu mengerjakan pada jam ini juga yang sampeyan perintah tadi, 4 hal tadi. Yang pertama tadi hatamkan dulu Al-Quran, dan ini hanya turik. Jadikanlah para nabi itu memberi syafaat dengan engkau di hari kiamat, hanya tidur ya. Kemudian jadikanlah orang muslim itu ridho dengan engkau, dan kerjakanlah haji dan umrah dulu. Ulun kada sanggup ujar Aisyah mengerjakan itu, kayak apa caranya? Lalu kata bersama Rasulullah SAW, kalau masih Nabi senyum mesra, ya kan, dengan Siti Aisyah tadi. Wa qala ujar Nabi, idza qara'ta qul huwallahu ahad, apabila idza qara'ti qul huwallahu ahad, apabila kamu membaca qul huwallahu ahad, faqannaki khatamtil Quran, maka seolah-olah kamu menghatamkan Al-Quran, ujar Nabi. Apabila kita membaca Al-Quran, qul huwallahu ahad, maka seolah-olah ujar Nabi, jika membaca hatam Al-Quran.
Jadi orang 3 kali membaca. Wa idza shallaita 'alayya wa 'alal anbiya min qabli faqad sirna laka syufa'a yaumil qiyamah. Dan apabila engkau bersolawat kepadaku, wa idza shallaita 'alayya wa 'alal anbiya, dan kepada seluruh nabi-nabi sebelumku, maka jadilah nabi-nabi itu nanti memberi syafaat dengan engkau. Jadi apabila membaca sholawat, engkau dan nabi lawan aku dan kepada seluruh nabi-nabi, maka nabi-nabi tersebut akan memberikan syafaat nanti kepada engkau. Wa idza salamu ala diri mu'minin wa kulluhum raduna anka, dan apabila engkau memintakan ampun kepada orang-orang mukmin, maka seluruh mereka itu akan senang dengan engkau. Fakulluhum raduna anki. Jadi apabila kamu membaca astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, maka seluruh orang Islam akan senang, suka dengan engkau, ujar Nabi. Wa idza qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar faqad hajjati wa umma. Dan apabila wa idza qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, apabila kamu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, maka sesungguhnya kamu telah mengajarkan haji dan umrah, ujar Nabi, ya kan? Nah, jadi itu perintah Nabi dengan Aisyah. Sebelum tidur baca dulu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali. Jadi seolah-olah kita menghafalkan Al-Quran 3 kali baca, 3 kali kulik. Qul huwallahu ahad, jangan sampai habis. Jangan Qul huwallahu ahad sampai itu jangan sampai habis. 4 ayat ya, banyak jangan sedikit ya. Kemudian bersolawat kepada Nabi dan para nabi yang lain. Ya, bacalah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala kulli anbiya, ya. Wa ala kulli anbiya, dan apa karena ya Allah ya Tuhanku, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi. Masuk beratan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya wal mursalin, ya, para nabi dan rasul. Jadi salawat kepada Nabi, ya. Nah, itu sebelum tidur. Kemudian lagi apabila kamu membaca istighfar, ya, kamu mintakan ampun. Astagfirullah li walil mu'minin 3 kali misalnya. Nah, kemudian kau itulah menjadikan orang-orang mukmin itu ridho, suka dengan engkau. Ya, dimintakan ampun. Ya, apa ujar Bapak Guru apabila kita membaca astagfirullah li walil mu'minin sekali aja, maka kita akan mendapatkan pahala orang-orang yang sebilang-bilangan orang-orang yang beriman. Siapa aja orang yang beriman, ya, apabila kita membaca astagfirullah li walil mu'minin, maka pahala orang-orang yang beriman itu akan kita dapatkan. Sebilang-bilangan orang yang beriman, banyak orang yang beriman. Nah, jadi apabila anak tidur atau kalau misalnya servis habis sholat, itu jangan lupa kita membaca astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Itu kita akan mendapatkan pahala orang-orang yang beriman di seluruh dunia. Dan juga mereka itu dengan kita karena kita memintakan ampunan. Nah, jadi baca dulu ya, setiap kita hendak tidur baca dulu surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian sholawat kepada Nabi dan para anbiya. Kemudian lagi astagfirullah li walil mu'minin, dan yang terakhir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sama kita dengan mengerjakan haji dan umrah. Nah, itu wasiat Nabi terhadap Siti Aisyah yang radhiyallahu anha. Kemudian lagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Ali bin Thalib berkata,
Qala Rasulullah telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man qara'a qul huwallahu ahad ba'da salatil qad 10 marrat lam yasil ilaihi dzambun wa in jahadahu syaitan. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai selesai sesudah sholat subuh pada salatil qad berapa kali? 10 kali, niscaya tidak sampai kepadanya dosa. Sekalipun syaitan itu berbagai cara hendak supaya orang itu berdosa, tetapnya kada mampu. Apabila kita membaca qul huwallahu ahad 10 kali pada setiap selesai sholat subuh, ya 10 kali betul-betul istilahnya ujaran Nabi tidak akan mengenai dosa. Sekalipun syaitan itu kemudian ada artinya bersungguh-sungguh hendak supaya ini berdosa, tetap terawal. Itu fadilat kita membaca suratul Ikhlas. Nah, kemudian lagi wa'an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Nabi sallallahu dari Nabi Rasulullah, man qara'a suratul huwallahu ahad marratan wahidatan aqahu Allah ta'ala minal ajri kamisli ajri mi'ati syahidin. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad sekali, ya sekali ini baca, niscaya akan Allah berikan daripada pahala seperti pahalanya 100 orang yang mati syahid. Sekali ini baca ya, diberikan Allah pahala seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Nah, luar biasa ya kan? Oleh karena itu, ya kan, mudah-mudahan kita kawal mengamalkannya, ya kan? Dan juga ini ujar Abah Guru, apabila kita masuk ke dalam rumah kita masing-masing, ya kan? Lalu memberi salam, lalu membaca qul huwallahu ahad 3 kali. Nah, itu akan mengayahkan kita, ya, kita tidak akan naik ke fakiran selama-lamanya. Kita akan mendapatkan kecukupan yang akan dicukupkan oleh Allah di sisi kita apabila kita tahu mengamalkan yang tersebut. Jadinya memberi salam setiap kita masuk rumah, beri salam, kemudian membaca suratul Ikhlas 3 kali. Itu fadilahnya supaya kita, seluruh keluarga kita akan mendapatkan kecukupan hidup, ya, tidak akan mengenai kefakiran selama-lamanya. Tapi diamalkan, ya, jangan sekali aja. Kalau misalnya boleh sekali sudah, ya kan, terus-terusan. Cuman kita kadang-kadang ingat tadi, ya, masuk rumah, masuk, ya, ada banyak apa-apa. Nah, barangkali sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita kawan mengamalkannya apa yang tadi yang aku sebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, guru kita, dan terhadap muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian terus saya sampaikan terus ini. Semoga apa yang saya sampaikan dari hari menjadi untuk amalan kita setiap harinya untuk kita menuju Allah SWT dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin.